قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam hadis al-akhlaq masuk pada bagian ke-17, yaitu tentang al-haya'u, ya, sifat malu. Al-haya' itu malu. Memiliki sifat atau rasa malu ini di dalam syariat kita, dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk perkara yang paling agung, termasuk sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Bahkan rasa malu itu bagian dari cabang-cabang keimanan yang agung, yang mulia. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala beliau sebutkan bahwa al-haya rasa malu, ya, merupakan satu bagian iman yang paling agung, juga merupakan satu sifat yang mulia yang dengannya atau ketika seseorang menghiasi dirinya dengannya, dengan rasa malu ini, sungguhnya dia telah menghiasi dirinya dengan hal yang mulia, dengan sesuatu yang mulia, dan dia telah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tercela. Ya, lawan dari al-haya, ya, rasa malu adalah ya tidak memiliki rasa malu.
Orang yang tidak memiliki rasa malu, dia termasuk orang yang tercela. Al-haya, ya, lafaz al-haya, ya, itu serumpun dengan lafaz al-hayatu. Al-haya itu artinya malu, al-hayatu artinya adalah hidup, ya, atau kehidupan. Fakullama azumat al-hayatu fil qalbi azumal haya. Ya, maka ketika hati seseorang itu hidup, rasa malu pun di dalam hatinya itu akan apa? Ya, tumbuh. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang, ya, hati yang, ya, tentang sifat hati atau kondisi hati seseorang, nah, hati yang hidup sehat, ya, qalbun salim. Ada hati yang marid, hati yang sakit, dan bahkan ada hati yang mati. Nah, orang-orang yang beriman, mereka memiliki hati yang sehat, ya, hidup sehat, dia yang memiliki rasa malu yang besar. Orang-orang munafikun, hati mereka sakit, dan orang-orang kafir, hati mereka mati. Nah, jadi ketika hati seseorang ini hidup dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka rasa malu pun itu semakin besar. Kapan dia lemah, maka rasa malu pun itu menjadi kecil. Ya, rasa malu pun lemah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang rasa malunya itu sedikit, maka sifat wara'nya pun itu sedikit. Sifat wara' itu adalah apa? Sifat kehati-hatian. Ya, tidak sembarangan untuk melakukan satu perbuatan. Dia mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan itu, ini dalam timbangan syariat, dalam timbangan agama, dibenarkan atau tidak, terpuji atau tercela. Ya. Ini sifat wara'. Nah, siapa yang sedikit rasa malunya, maka rasa wara'nya pun kecil, sedikit. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Dan siapa yang kecil, ya, sedikit rasa wara'nya, ya, hatinya akan mati. Ya. Nasallallahu salamah. Tadi kita sebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hati yang mati itu adalah hatinya orang-orang yang kafir. Dan hati itu bisa sakit, ya jangan dibiarkan dia sakit terus. Kapan kita biarkan, bisa mati, wa na'udzubillahi min dzalik. Wal haya'u ma'danul akhlaq al fadilah wa manba'ul muamalat al karimah wa huwa khairun kulluhu kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu adalah pangkal dari segala akhlak yang mulia. Bahkan rasa malu itu juga merupakan pondasi dari setiap interaksi kita dengan sesama. Ya. Ya. Bagusnya interaksi seseorang dengan sesama itu, ya, salah satu tolak ukurnya itu adalah rasa malu, memiliki rasa malu. Dan
Sifat malu itu khairun kulluhu, semuanya baik. Dia tidak mendatangkan kecuali hal yang baik. Efek daripada sifat malu itu adalah kebaikan semuanya. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya dari sahabat Nabi SAW Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, rasa malu atau sifat malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ya. Juga disebutkan di dalam riwayat dari Qatadah, beliau berkata, kunna inda Imran ibnu Husain, kunna inda Imran ibni Husain fi rahtin minna. Ya, kami ya pernah dalam satu rombongan bersama dengan Imran ibni Husain. Wa fina Bushair bin Ka'ab, dan di antara kami ada seorang laki-laki bernama Bushair ibnu Ka'ab. Fahaddatsana Imranu yauma idzin, maka ketika itu Imran ibn Husain menyampaikan kepada kami. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u khairun kulluhu. Ya, sifat malu itu semuanya baik. Ya, atau beliau mengatakan al haya'u kulluhu khair. Ya, al haya'u khairun kulluhu atau al haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Faqala Bushair ibnu Ka'ab. Nah, Bushair bin Ka'ab mengatakan, inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmati anna minhu sakinatan wa waqaran lillah. Ya, Bushair mengatakan, ya kami mendapati dalam sebahagian ya kitab, dalam ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan hikmah, bahwasanya ya pada sifat atau pada rasa malu itu ya, ada sakinah, ada ketenangan, ada kemuliaan. Wa minhu dha'fun, dan juga pada sifat atau rasa malu itu ada kelemahan. Ya. Ya, di sini Bushair rahimahullah taala menyanggah apa yang dikatakan oleh Imran ibn Husain, bahwa semua ya rasa malu itu semuanya baik. Nah, Bushair menyanggahnya. Nah, tidak semuanya, ya, kalau dengan bahasa kita tidak semuanya, tetap ada lemahnya. Kemudian Qatadah mengatakan, faghadiba Imranu, maka Imran ibn Husain marah, hatta ihmarrata ainahu, sampai kedua matanya itu memerah. Kenapa? Karena beliau menyampaikan perkataan Nabi SAW. Apa perkataan Nabi? Al haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu atau sifat malu itu baik semuanya, atau rasa malu itu semuanya baik. Lalu kemudian Bushair mengatakan, ya itu ada ya, pada sifat malu itu ada ketenangan, ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ada lemahnya juga. Ya, maka beliau marah. Apa beliau katakan? Ala arani uhaddithuka an Rasulillahi wa tu'aridu minhu wa tu'aridu fihi. Ya. Saya heran ya. Saya menyampaikan sesuatu kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian engkau menentangnya. Nabi katakan semua rasa malu itu, semua sifat malu itu baik, tapi engkau katakan di situ juga ada kelemahannya. Marah ya Imran bin Husain. Ya, sama dengan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengatakan atau menjelaskan kepada para sahabat ya, yang lain tentang pada para tabi'in,
ya, tentang manasik ya, haji. Lalu kemudian ada salah satu mengatakan, tapi Umar mengatakan demikian. Ya. Maka sahabat ini ya langsung marah. Dia langsung marah. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, lalu engkau katakan Umar berkata. Ya. Jadi kita lihat ya mas sekalian bagaimana para sahabat Nabi SAW itu sangat marah ketika ada ucapan Nabi SAW ditantang, ya, disanggah dengan perkataan selain perkataan Rasulullah SAW. Ya. Dan perbuatan atau sikap seperti ini masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan mengedepankan ya sesuatu ya daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, baik itu perbuatan ataupun ucapan. Ya, jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam perkataan atau perbuatan. Qal fa'ada Imranu al-hadith. Ya. Sahabat Nabi SAW Imran ibn Husain mengulang-ulang hadis tersebut. Qal fa'ada Bushair faqadiba Imran. Tapi Bushair juga mengulangi ucapannya dan Imran itu sangat marah. Qal fama zilna naqulu fihi innahu minna ya Aba Nujaid innahu la ba'sa bihi. Ya. Ya, lalu kemudian Qatadah mengatakan ya kami terus ya mengucapkannya ya, mengatakannya ya, bahwa rasa malu itu, sifat malu itu semuanya baik atau baik semuanya. Innahu minna ya Aba Nujaid. Ya, sebenarnya dia ya Bushair itu adalah ya sahabat kita, teman kita. Dia bersama dalam rombongan kita. Ya, innahu la ba'sa bihi. Ya, biarkan saja dia. Tidak apa-apa dia mengatakan demikian. Nah, ini untuk meredakan. Imran ibn Husain itu sudah marah. Ya. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna sahibal haya'i fi khairin 'azim wa haya'uhu la ya'tihi illa bi khairin. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki sifat malu ya, dia berada dalam kebaikan yang besar ya. Dan sifat malunya ini ya, tidak mendatangkan sesuatu kepadanya kecuali kebaikan ya. Ya, tidak mendatangkan kepadanya kecuali kebaikan. Wa annal haya'a khairun kulluhu. Ini ucapan Nabi SAW bahwa sifat malu itu baik semuanya. Fafihi fadilatul haya. Ke dalam hadis ini ya, mengungkapkan kepada kita tentang keutamaan ya sifat malu. Wa anna man kana muttasifan bihi fahuwa min kamali aqlihi. Siapa yang memiliki sifat ini menunjukkan bahwa dia memiliki akal yang sempurna. Ya. Wa husnu adabihi. Dia memiliki adab yang baik. Wala yanaluhu min haya'ihi illa khair. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari ya memiliki rasa malu itu kecuali kebaikan saja. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin. Ya. Seorang itu akan hidup dalam kebaikan selama dia memiliki rasa malu. Wa yabqal 'udu ma baqiya liha'u. Ya, sebagaimana kayu kalau masih terbungkus dengan kulitnya dia akan bertahan, dia akan baik. Ya, kalau pohon kayu yang ada kulitnya, coba antum kupas kulitnya, mati dia, akan rusak dia. Diumpamakan ya, sifat malu ya bagi seorang itu ya kurang lebih sama dengan kulit sebatang pohon, dia akan menjaganya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang ketika seorang ingin melakukan satu kebaikan,
ada perasaan saya malu melakukannya. Itu sebenarnya bukan malu, tetapi dalam istilah lain disebut dengan khajal. Apa itu khajal? Ya, kalau istilah di orang Betawi ini apa? Cemen. Apa ya? Cemen itu apa? Khajal, pengecut. Ya. Ada kebaikan yang harusnya dilakukan, dia tidak lakukan. Kenapa? Saya malu. Itu bukan malu. Ya. Itu bukan sifat malu. Ya. Karena Nabi SAW katakan apa? Al-haya'u khairun kulluhu. Ya. Sedangkan ya, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan sesuatu yang benar karena melihat pandangan manusia, segan kepada manusia, itu bukan rasa malu, khajal tadi. Termasuk dalamnya ketika kita tidak mengetahui sesuatu, ingin bertanya, tapi malu saya bertanya. Kenapa? Nanti kalau saya bertanya, ketahuan saya orang bodoh, saya orang tidak tahu. Itu bukan rasa malu, tapi dalam istilah lain disebut dengan khajal. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman." Muttafaqun alaihi. Iman itu ada ya 70-an cabang ya. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah ya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u ya. Dan al haya ya, rasa malu adalah cabang daripada cabang-cabang keimanan itu ya. Sehingga itu jemaah sekalian ya, tadi kita katakan ya, orang yang beriman ya, salah satu sifat utama mereka itu adalah memiliki rasa malu ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ya, beliau menyebutkan illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka silakan lakukan apa saja yang kau mau ya. Ini sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwa itu menunjukkan tentang keimanan. Kalau sudah tidak lagi memiliki iman ya, maka dia akan melakukan apa saja ya. Nah, beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini. Fi hadzal hadis bayanun annal imana laisa khislatan wahidatan aw syu'batan wahidatan bal syu'abun katsiratun wa khisalun adidatun ya. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa perkara iman itu bukanlah hanya satu ya, hanya satu bagian saja, bukan hanya satu tingkatan saja, bukan hanya satu cabang saja, tapi dia banyak ya, banyak jalur, banyak cabang, banyak tingkatan ya. Afdaluha kalimatul la ilaha illallah, kalimatul ikhlas wa tauhid. Nah, yang paling utama yang menunjukkan tentang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah ya. Senantiasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, tentu dengan ucapan yang benar, dengan cara yang benar dan memahami maknanya. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas ya, kalimat yang menunjukkan apa? Tauhid ya, pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ya. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan saja lalu kemudian melakukan perbuatan yang membatalkan kalimat tauhid ya. Afdalul dzikr ya, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kita meresapinya
kita mentadabburinya dan ya, mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat ini tetapi dia melakukan hal-hal yang ya, merusak atau membatalkan kalimat ini, maka kalimat tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya. Ya. Tidak hanya di lisan saja, ya. Berkaitan dengan masalah iman, dengan masalah tauhid, dia ada dalam keyakinan kita, di dalam hati, ada dalam lisan kita, senantiasa kita mengucapkannya, dan ada dalam perilaku kita, perbuatan kita. Ya, keyakinan dalam lisan ya, tergambar masalah tauhid, tapi dalam perbuatan tidak, maka tidak memberikan manfaat. Ya, sebagaimana dalam perbuatan menunjukkan ya ketauhidan, tetapi dalam ucapan dan dalam keyakinan tidak, maka tidak memberikan apa-apa. Ya, sehingga tiga unsur ini harus ada bersamaan. Ya, dan ini yang disebut oleh para ulama dengan apa, kriteria atau definisi tentang iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Al-yaqinu bil qalb, ya, diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita, ya, ditampakkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, afdaluha, cabang iman atau tingkatan iman yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dia adalah kalimatul ikhlas wa tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Bagian terendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan penghalang-penghalang dari jalan. Ai izalatu kulli ma yu'dhin nas min hajarin aw syaukin aw zujajin aw ghairi dzalika 'anit tariq. Apa saja yang menghalangi jalan, yang bisa mengganggu ya lancarnya perjalanan orang di tempat itu batu, ya, pecahan kaca, beling, atau yang lainnya. Ya. Ini kita dapati ya, di jalan ada yang kira-kira itu bisa mencelakai manusia, kita singkirkan. Itu bagian dari iman. Nah, kalau yang suka tutup-tutup jalan, ya, sengaja tutup-tutup jalan, ya, dan sudah diberikan fasilitas yang lain. Ya, kalau mau bikin acara ya bikin ini, sudah disediakan fasilitas yang lain. Tapi dengan sengaja tutup jalan. Apalagi kalau tidak taruh tanda di depan, orang sudah buru-buru begitu dapat, wih, sudah, ya, tak portal jalan. Apa yang keluar dari lisan mereka? Celaan. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan kita supaya menjauhi perkara-perkara yang bisa mengundang celaan manusia. Ya. Seperti apa? Di tempat berteduhnya orang dia kincing di situ, atau dia buang air di situ. Ini tempat berteduh, sehingga orang datang ketika berteduh di situ tersalah duduk. Ya. Apa yang dia ucapkan? Celaan. Ya. Celaan kepada orang yang berbuat keburukan tersebut. Sama seperti itu, ya, sengaja menebar paku, sengaja menebar hal-hal yang bisa mencelakai manusia. Ya. Ini menandakan tentang keimanan, jemaah sekalian. Ya. Yang menyingkirkan penghalang-penghalang itu berarti dia punya iman. Sedangkan yang sengaja berbuat demikian, yang menghalangi manusia, ya, yang mencelakai manusia melalui jalan mereka, itu tanda tidak punya iman, atau paling minimal kecil sekali ya keimanannya. Nah. Kemudian kata beliau, wa fihi fadilatul haya, fihi fadilatul haya. Ya, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ya sifat malu. Wa annahu min syu'abil iman. Wa sifat malu itulah bagian daripada iman. Wa kullama izdadal abdu minhu izdada imanuhu. Maka semakin seorang hamba itu ya, rasa malunya bertambah, ya, maka imannya pun bertambah. Wa huwa khairun kulluhu wa la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu atau sifat malu itu semuanya baik. Ya, tidak ada yang dihasilkan dari rasa malu itu kecuali kebaikan. Ya.
Kapan ya rasa malu itu mengecil, maka keimanan juga menurun. Kalau sudah tidak punya rasa malu, ya tidak lagi punya iman. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al haya'u wal imanu qurina jami'an. Al haya'u wal iman, ya, sifat malu dan iman itu selalu ya dikumpulkan oleh Nabi SAW, selalu bersamaan, tidak pernah terpisah. Ya, rasa malu dan iman itu selalu bersama, tidak pernah dia terpisah. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, maka kapan salah satunya ya diangkat, salah satunya hilang, maka yang satu pun ikut hilang. Ya. Jadi iman dan sifat malu itu selalu bersama, dia tidak akan pernah berpisah. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ya. Ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga mencantumkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ay annahuma mutalazimani la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Jadi maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa sifat malu dan ya iman ini selalu bersama, itu tidak akan, ya keduanya itu tidak akan terpisahkan, ya, tidak akan terpisahkan. Wa ma'na dzalika anna quwwata ahadihima quwwatun lil akhar. Ya, dan ini maknanya kalau rasa malunya itu kuat, itu menunjukkan imannya juga kuat. Ya. Wa dha'fa ahadihima dha'fun lil akhar. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa lemahnya salah satunya itu juga menunjukkan ya lemah, ya kelemahan bagi yang lain. Fa bainahuma talazum wa tarabut, maka keduanya itu adalah ya perkara yang selalu saling mengikat. Ya. Ya. Tidak terpisahkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya ini. Adzan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa sifat malu dan iman itu selalu bersama, tidak terpisahkan. Kapan salah satunya itu hilang, maka yang satu pun ikut hilang. Ya. Iman dan rasa malu. Kemudian disebutkan juga bahwa ya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya'u. Ya, sungguhnya setiap agama itu memiliki satu karakter, ya, satu sifat yang mulia. Dan karakter Islam itu adalah al-haya. Ya, itu rasa malu. Kata Syekh hafizahullah taala, ai likulli dinin sajiyatun syuri'at fihi. Ya, setiap agama itu punya ya karakter yang ya disyariatkan di dalam Islam, yang harus dimiliki oleh pemeluk agama tersebut. Wa hudda ahlu dzalika din 'alaiha. Dan para pemeluk agama tersebut ya dimotivasi ya untuk memiliki karakter tersebut. Wa khuluqul Islam al-haya. Ya. Dan akhlak Islam atau karakter daripada ya, Islam itu adalah memiliki rasa malu. Ai huwa sajiyatuhu allati biha qawamuhu. Yang dengan rasa malu itu, sifat malu itu, agama ini akan tegak. Ya. Seorang yang memiliki sifat malu, maka agamanya pun akan tegak. Li'annahu ma'danu kulli khairin wa manba'u kulli fadilatin. Karena sifat malu itu adalah ya pondasi, ya adalah
pokok dari setiap kebaikan, ya, dari setiap hal-hal yang utama. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Wal imanu fil jannati. Dan iman itu mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wal bada'atu minal jafa. Al bada'ah, ya, ini adalah perbuatan keburukan, ucapan-ucapan buruk. Minal jafa, itu bagian dari bentuk pembangkangan, ya, bentuk penentangan, ya, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wal jafa'u finnar. Dan sifat membangkang ini akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Wal iyad billah. Wa hadhihi fadilatun 'azimatun min fadaili al-haya, annahu yufdi ahlahu ilal jannah wal fawz bina'imiha al-muqim. Ya, dalam hadis ini menggambarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, ya, sifat malu, bahwa, ya, sifat malu itu mengantarkan pemiliknya, ya, mengantarkan orang yang memiliki sifat malu itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, meraih, ya, kemenangan, ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ashaj al-Usari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Al-Ashaj al-Usari, inna fika khislataini yuhibbuhumullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh pada dirimu ada dua hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kau miliki. Apa itu? Al-hilmu wal haya'u. Al-hilmu itu sifat bijak, ya, bijaksana. Dan al-haya'u, rasa atau sifat malu. Nah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ai jabalakallahu ala dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengkaruniakan kepadamu dua perkara ini. Ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal haya'u fihi ma huwa jibilliyun wa ma huwa muktasabun. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa al-haya, ya, rasa malu atau sifat malu itu ada yang, ya, namanya jibilli. Jibilli ini adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dimiliki oleh seorang sejak dia tumbuh, sejak dia lahir. Itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa muktasabun, ada juga yang harus dilatih, harus dicari, ya, dibiasakan. Wan nasu mutafawituna fihi wa man jahada nafsahu ala tahalli bihi musta'inan billah nala minhu nasiban wafiran. Ya. Dan setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Setiap orang itu punya tingkatan yang berbeda. Dan kata beliau hafizahullah taala, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, mentarbiyah dirinya, ya, membiasakan dirinya, ya, dengan perkara-perkara yang baik, ya, supaya dia memiliki sifat malu ini, ya, musta'inan billah, dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkannya, ya. Ya, sebagaimana sifat-sifat yang mulia lainnya, sabar. Ada orang yang memang dari sononya, ya, istilahnya, dia memang penyabar. Dia terdidik dari kecil
sudah dibiasakan dengan sabar, selalu mengalah. Ya. Ada yang memang ya dari kecil itu ya karakternya seperti itu, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia tidak akan bisa berubah. Ya. Dia bisa berubah dengan apa? Mujahadah, dengan kesungguhan. Dia melatih dirinya dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan as-sabru apa? Bitasabbur. Untuk memiliki sifat sabar ya harus melatih kesabaran itu. Wal hilmu bitahallum. Ya. Ya. Dan supaya memiliki kebijaksanaan maka dia harus melatih. Ya. Ya. Demikian pula rasa malu ini. Ya harus melatihnya bersungguh-sungguh untuk ya memiliki sifat malu tersebut. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan wa'lam annal haya'a naw'an. Ketahuilah bahwa sifat malu itu ada dua macam, ada dua model. Ahaduhuma ma kana khuluqan wajibillatan ghairu muktasabin. Yang pertama itu dia sudah menjadi apa? Akhlak. Ya, ini kalau kita membahas tentang akhlak dan adab, ya akhlak itu dia sudah ada ya sejak dari kecilnya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adab itu dilatih, ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau katakan bahwa akhlak itu ada yang sifatnya jibilli, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal, dan ada yang wa huwa min ajalli, dan kata beliau wa huwa min ajallil akhlaqi allati yamnahuha Allahu al-'abda wa yujbiluhu 'alaiha. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, termasuk perkara yang mulia dari sisi akhlak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali hal yang baik. Fa innahu yakuffu 'an irtikabil qaba'ih wa dani'il akhlaq. Ya. Nah, sifat ini yang akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, akan menghalangi seorang dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak yang buruk. Wa yahutsu 'ala isti'mali makarimil akhlaq wa ma'aliha fa huwa min khisalil iman bihadzal i'tibar. Ya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa memotivasi kita, ya, supaya memiliki akhlak yang mulia ini, memiliki akhlak yang tinggi ini. Wa huwa min khisalil iman. Ini bagian dari iman. Kemudian yang kedua, makana muktasaban min ma'rifatillah wa ma'rifati 'azamatihi wa qurbihi min ibadihi wa ittila'ihi 'alaihim wa ilmihi bi kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Fahadha min a'la khisalil iman bal huwa min a'la darajatil ihsan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu akhlak yang sifat malu yang diupayakan, ya, yang diusahakan, ya. Yaitu dengan apa? Ya. Seseorang dia mengimani, dia mengetahui tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh salah seorang dari kalangan salaf, ya, ketika seorang itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, memantaunya, ya, ini akan melahirkan apa? Rasa malu tadi. Malu berbuat dosa, bukan malu kepada manusia, tapi yang pertama itulah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, senantiasa memantaunya. Ya. Ya. Ini
ya beliau katakan, ya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, untuk mendapatkan ya sifat malu ini, yaitu dengan menghadirkan apa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita berada di hadapan atau di dekat orang yang kita segani, apa yang kita lakukan? Kita sembarang berkata? Tidak mungkin. Kita sembarang berbuat? Tidak mungkin. Ya. Karena dia berada di depan kita, dia memperhatikan kita. Nah ini Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperhatikan kita, memberikan segala kebutuhan kita. Dia yang menciptakan kita. Ya. Kalau ini yang kita hadirkan di dalam diri kita, dalam jiwa kita, maka akan tumbuh, ya akan tumbuh sifat malu itu. Walaupun tidak ada orang yang melihat, maka kita akan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang tercela, dari perkara-perkara yang buruk. Nah, punya rasa malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sering jemaah sekalian, ya kita sifat malu yang kita miliki itu ketika berada di hadapan manusia. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecil rasa malu kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kayak ini ya dua apa? Model ya rasa malu. Ada yang memang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal dimiliki oleh seorang. Ada yang muktasab, ada yang diupayakan, diusahakan ya dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Nah, untuk mendapatkan itu dengan kesungguhan kita menghadirkan ya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Dia senantiasa memperhatikan kita, memantau kita, ya. Ya. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak keimanan seorang ya dan rasa malu yang tertinggi itu ketika seorang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau kita sesama kita, sama manusia, kita datang kepada seorang meminta bantuannya, ya, apa kita akan berani untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut? Kita datang meminta bantuannya, mengharapkan bantuannya. Apa kita berani melakukan hal yang tidak dia ridhoi, tidak dia sukai? Justru yang akan muncul pada kita baik-baik kepada dia, ya kan? Memperlakukan dia dengan hal-hal yang dia sukai. Ya. Padahal dia adalah makhluk manusia yang memiliki keterbatasan. Belum tentu apa yang kita inginkan dari dia akan kita dapatkan. Nah, sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat kita memohon kepadanya, meminta kepadanya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan segala yang kita inginkan, segala yang kita butuhkan. Tetapi masih banyak di antara kita yang ya tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan masalah ini. Ya, tidak menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Ya. Bahkan ya dari sebahagian kalau dalam bahasa kitabnya itu ahlul ma'rifah, ya orang-orang yang memiliki apa ma'rifah ini biasa disebutkan juga untuk orang-orang yang punya kecenderungan lebih besar ya, dalam masalah tazkiyatu an-nafs, ya. Sehingga kadang itu juga dinisbatkan kepada orang-orang sufi, ya. Bahkan ya kata mereka kalau mau mandi pun ya jangan apa namanya ya buka seluruhnya, tetap pakai penutup. Ya, kenapa? Malu Allah lihat. Ya. Sampai pada tingkatan seperti itu. Ya.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang memiliki ya sifat malu ini. Ya. Karena dia adalah bagian daripada iman ya, dan dia merupakan ya akhlak Islam yang paling tinggi yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua untuk kita miliki. Dan tidak ada yang dihasilkan dari sifat malu itu kecuali kebaikan, seluruhnya kebaikan. Ya. Ya, adapun kalau orang mengatakan ya saya malu bertanya, itu sebenarnya bukan malu, tetapi apa tadi kita sebutkan khojal ya, cemen, apalagi ya pengecut atau apa, khojal ya. Taib, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله